wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam mata kuliah kita yaitu Hukum Tata Usaha Negara, di mana pada kesempatan pagi hari ini kawan-kawan kita akan melanjutkan yaitu perkuliahan kita yang materinya adalah keputusan tata usaha negara part 2 atau bagian kedua, sesi kedua, di mana pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang keputusan tata usaha juga, tetapi belum selesai. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyelesaikannya. Nah, sebelum itu kawan-kawan saya coba share PowerPoint-nya. Sampun kelihatan apa dereng? Belum, Mbak. Belum ya. Bentar, nanti kita tunggu dulu. Sampun sih. Nah, bahwa keputusan tata usaha negara yang kemudian nanti menjadi objek dari sengketa yang diajukan ke peradilan tata usaha negara ini kemarin adalah keputusan yang disebut dengan backseeking. Nah, pada kesempatan kali ini kawan-kawan kita akan membahasnya lebih dalam, meskipun slide atau isi daripada materi hari ini tidak lebih banyak daripada materi yang kemarin. Berkaitan dengan KTUN, ini kawan-kawan bisa lihat sebagai referensi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sampai di sini suara saya masih terdengar jelas nih? Masih, Pak. Masih, Pak. Terima kasih. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara atau administrasi negara atau backseeking itu adalah norma hukum yang bersifat individual. Mohon maaf, ini salah bersidat ya. Bersifat individual dan konkret sebagai keputusan pejabat tata usaha negara atau administrasi negara, di mana di Indonesia ya, istilah yang digunakan untuk menyebut backseeking ini penetapan atau ketetapan ya, secara umum seperti itu. Nah, merujuk kepada Undang-Undang 1986 nomor 5 itu ya, tahun 86 tadi, di pasal 3 pasal 1 angka 3 kita baca KTUN atau keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis. Nah, ini lebih lengkap ya, karena ini keterangannya diambil dari undang-undangnya langsung. Kalau yang pertama tadi, yang atas ini kawan-kawan, secara umum saja. Yang ini sudah lebih detail lagi di dalam pasal 1 angka 3 nomor 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Yang dimaksud dengan KTUN atau keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis. Ya, poinnya itu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Itu poin kedua. Tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Poin ketiga,
ya, berdasarkan yang berisi, mohon maaf, isinya tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin selanjutnya, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau dan hukum perdata. Nah, sebenarnya kawan-kawan, pada materi kali ini kita akan membahas tentang makna KTUN, ya, menjabarkan makna KTUN dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini. Nah, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan penetapan tertulis? Apa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara kemarin ini, ya, dimana kemarin sebagian ada disinggung tetapi hanya sekilas saja. Nah, ini ciri atau unsur KTUN, maksudnya sebagai penjelas, ya, dari apa yang terdapat di sini tadi, pengertian pasal 1 tadi. Nah, pertama adalah bersifat penetapan tertulis. Jadi KTUN itu sifatnya tertulis, tidak boleh hanya bersifat omongan, tertulis hitam di atas putih. Ya. Tertulis tidak boleh hanya bersifat omongan, baik omongan itu adalah janji, ya, perkataan biasa, atau bentuk-bentuk lisan lainnya. Titik. Sampai di sini bisa difahami kawan-kawan? Halo? Halo? Bisa, Pak. Oh, ini. Nah, jadi dia harus tertulis. Seandainya tidak tertulis, maka tidak bisa dianggap sebagai penetapan atau ketetapan, ya, sebagai KTUN yang masuk dalam ranah PTUN. Ya, dari definisi yang terdapat di dalam pasal 3 tadi. Penetapan tertulis, kemudian oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menetapkannya, isi ketetapannya berisi tindakan hukum tata usaha negara, kemudian sifatnya konkret dan individual, serta final, lalu bisa menimbulkan akibat hukum. Nah, kita lanjut. Penetapan tertulis tadi, ya, tertulis dalam putusan, bukan berbentuk ucapan, janji maupun lainnya yang sifatnya lisan. Sekarang memaknai tindakan yang kedua, memaknai makna takrif yang kedua, yaitu tindakan hukum tata usaha negara. Memaknai poin daripada takrif atau definisi yang terdapat di dalam pasal 1 tadi, yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, di mana ketetapan yang tertulis tersebut harus berisi tindakan hukum tata usaha negara. Apa yang dimaksud dengan harus berisi tindakan hukum tata usaha negara? Maksudnya adalah harus berisi tindakan dalam ranah hukum tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ranah, ini sini adik-adik dilihat, ranah hukum tata usaha negara, bukan hukum pidana, bukan hukum perdata. Nah, seperti itu. Sampai di sini bisa difahami kawan-kawan? Bisa difahami. Berarti ketika kita melihat definisi penjelasan dari poin atas definisi tadi, ini penting jenengan ranah hukum tata usaha negara, bukan yang selain hukum tata usaha negara. Berarti kalau ada ketetapan tertulis
yang berisi tindakan hukum pidana, oh berarti itu bukan yang dimaksud dengan KTUN. Oke, lanjut berarti ya kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang adalah menjelaskan tentang maksud dari pejabat atau badan tata usaha negara. Ya, tadi kan ketetapannya harus tertulis. Kedua, bersih tentang hukum ya, dalam wilayah tata usaha negara. Sekarang yang membuat ketetapan atau penetapan itu siapa? Dijelaskan tadi badan atau pejabat tata usaha negara. Maka perlu diperjelas lagi yang dimaksud dengan pejabat tata usaha negara itu atau badan itu dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mereka yang dimaksud dengan pejabat tata usaha negara adalah yang diberi tugas oleh peraturan perundang-undangan untuk mengurusi berbagai segi kehidupan masyarakat. Dalam pasal 2 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha adalah badan atau pejabat tata usaha negara, TUN ya, tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, sampai di sini mungkin sebagian kawan-kawan sudah paham. Seandainya belum begitu paham, kita lanjut ke bawahnya. Contohnya adalah presiden dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Kenapa seperti itu Pak Topo? Karena ada yang sistem pemerintahan yang menganut presidensi, ada yang parlementer. Kalau parlementer kan dijalankan oleh Perdana Menteri, tapi kalau presidensil ya dijalankan oleh presiden. Maka ketika seorang presiden dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan mengeluarkan ketetapan atau penetapan atau basiking yang berkaitan dengan tata usaha negara, ini ya berarti KTUN tersebut terpenuhi di antara unsur-unsurnya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Di sini presiden dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Apakah hanya presiden? Tidak. Ada menteri, ya, sampai turun ke bawah, sampai dirjen, direktur jenderal. Ketetapan-ketetapan, penetapan-penetapan yang dibuat oleh menteri terkait. Ya, kemudian begitu juga yang dibuat oleh dirjennya, direktur jenderal. Nah, sama juga gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah tingkat 1 atau provinsi. Berikut para pejabat kepala dinasnya. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata misalnya, dan seterusnya. Kemudian Bupati atau Wali Kota beserta pejabat dinas pemerintahan daerah tingkat 2. Kayaknya ada yang masuk ini ya. Oh tidak ada. Nah lanjut. Kemudian lurah atau kepala desa dalam kedudukannya sebagai seorang kepala desa atau kelurahan. Sampai di sini kawan-kawan ada yang ditanyakan atau cukup? Halo? Cukup bisa difahami kawan-kawan? Bisa Pak, kemungkinan. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Sama. Berarti saya lanjut berarti. Kita menjelaskan tentang makna konkret. Apa yang dimaksud dengan konkret di dalam unsur KTUN? Bahwa objek yang diputuskan dalam surat tertulis itu ya, harus konkret, artinya tidak abstrak. Berarti dia harus berwujud tertentu atau dapat ditentukan wujudnya. Dalam bahasa Jawa, orang ngawang-ngawang, genah. Contohnya, keputusan mengenai kepemilikan tanah. Milik siapa?
kemudian luasnya berapa, kan jelas kepemilikan tanahnya ada. Kemudian atau penghapusan kepemilikan tanah. Jadi konkret dapat diwujudkan hak kepemilikannya maupun dihilangkan hak kepemilikannya. Begitu juga tentang izin usaha, ada usahanya, ada izinnya, atau pencabutan izin usaha, pengangkatan PNS dan lain sebagainya. Ini konkret, jelas keberadaannya. Lalu dia juga harus bersifat individual, di mana maksudnya putusan tersebut tidak ditujukan kepada sesuatu yang masih umum atau global atau belum jelas. Nah, harus jelas terhadap hal tertentu, baik alamat atau hal yang dituju atau yang dimaksud. Contohnya pengangkatan PNS. Apa individualnya? Di situ harus benar-benar mengandung kejelasan identitas yang bersangkut paut. Jadi ketika seorang menteri misalnya mengangkat PNS, itu harus dijelaskan secara terang benderang siapa yang diangkat, nama, jenis kelamin, kemudian apalagi agama dan lain sebagainya. Termasuk juga misalnya penggusuran tanah, misalnya keputusan tata usaha negara untuk menggusur tanah. Karena negara mau membangun jalan raya, melebarkan jalan raya atau membangun apa, kemudian ada penggusuran tanah. Maka harus jelas milik siapa yang digusur dalam KTUN tersebut. Ya, misalnya milik si A. Nomor persilnya berapa? Harus jelas dan jadi tidak boleh umum saja. Misalnya saya bupati ingin melebarkan jalan desa, pokoknya keputusan saya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, maka rumah di sepanjang jalan A sampai B digusur misalnya 2 meter. Nah, tidak boleh seperti itu. Harus dijelaskan. Rumah A, milik A, nomor sekian, persil sekian, dan seterusnya, rumah B, rumah C, rumah D, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan konkret dan individual. Sampai di sini bisa difahami adik-adik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Los, enak mawon ya. Ya, Pak. Setelah paham, terus kalau bisa jangan lupa. Ya, jangan lupa. Kemudian final. Apa yang dimaksud dengan final, Pak Topo? Tidak memerlukan persetujuan orang lain. Nah, contohnya pengangkatan PNS misalnya diangkat sejak berlakunya surat ini ditetapkan. Seperti itu final. Tidak memerlukan persetujuan, diangkat seandainya disetujui oleh presiden. Oh, tidak. Itu berarti tidak final. Atau tidak digantungkan dalam keadaan lain. Final tegese maksudnya adalah langsung berlaku. Ya, langsung sah. Sehingga tidak boleh digantungkan dalam keadaan lain. Misalnya saya sebagai gubernur mengangkat nama Pak Ijo, umur sekian, agama sekian, sebagai misalnya nih ya, di dalam surat putusan itu sebagai seorang pegawai pertamanan kota. Jika si Tukimin itu meninggal, nah tidak boleh kan? Itu berarti tidak final karena pengangkatan orang pertama tadi digantungkan dengan kematian Tukimin yang masih hidup. Nah, sehingga itu tidak boleh, harus final. Nah, contohnya keputusan Menkumham tentang izin pengesahan akte pendirian PT ini maksudnya sudah jelas. Sudah jelas, sudah final, tidak perlu sebab-sebab lain yang menyebabkan keputusan tersebut baru sah.
Nah, kemudian yang nomor selanjutnya tadi ada kata menimbulkan akibat hukum. Apa maksudnya hal tersebut? Bahwa akibat dari KTUN, keputusan tata usaha negara tersebut, harus dalam ranah tata usaha negara dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini adik-adik sebenarnya yang kita sampaikan pada materi kali ini sebagai pelengkap materi kemarin tentang keputusan tata usaha negara. Masih bisa difahami dengan jelas kawan-kawan? Masih bisa, Pak. Siap. Oke, mantap. Jangan lupa sarapan. Menak wae. Nah, kemudian ada beberapa ini juga mungkin sudah kita singgung di slide atau materi sebelumnya. Kalau Pak Toko lupa, ternyata belum disinggung, kita singgung lagi di sini. Kalau sudah pernah disinggung, sudah nih, ya. Sudah ya. Keputusan tata usaha negara yang bukan objek PT-UN. Kan semua keputusan tata usaha negara, semua ya, tidak semuanya, berarti ada yang sebagian. Itu yang menjadi objek PT-UN. Kapan itu tidak menjadi objek PT-UN? Berarti tidak boleh digugat maksudnya ya. Orang atau badan atau lembaga yang terkena putusan tersebut tidak boleh menggugat kepada PT-UN karena yang pertama berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PT-UN, perbuatan hukum perdata. Perbuatan hukum perdata kemarin gimana adik-adik? Antara satu orang dengan orang lainnya yang bersifat keperdataan. Perjanjian 2 orang atau lebih. Kemudian pengaturan yang bersifat umum jelas ini bertolak belakang dengan tadi harus individual. Kemudian yang masih memerlukan persetujuan jelas bertentangan dengan yang final. Kemudian contohnya lagi yang dikeluarkan berdasarkan kitab hukum undang-undang pidana. Jelas tadi kan berkaitan dengan ranah wilayah tata usaha negara. Jadi kalau berdasarkan KUHP tentang pidana, surat perintah penahanan, penyidikan dan lain sebagainya tidak bisa digugat di PT-UN. Nah, kemudian ada juga ya, berdasarkan masih pasal 2 itu keputusan yang dikeluarkan dalam keadaan perang, bahaya, bencana alam dan seterusnya. Jadi misalnya penanganan COVID ini tidak bisa digugat. Nah, keputusan yang berkaitan dalam keadaan perang, bahaya, bencana alam seperti keputusan-keputusan ya, yang berkaitan dengan menjalankan tugas pemerintahan dalam wilayah tata usaha negara, berlangsung keputusan tersebut dikeluarkan dalam kondisi seperti ini. Mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, biar lebih jelas lagi, saya kira ini sebenarnya sudah jelas ini, tapi biar lebih jelas lagi, contohnya adalah KTUN itu seperti ini. Nah, bentar. Masih bisa dengar suara Pak Topo? Masih bisa, Pak. Siap. Saja nih kok. Ya. Bentar. Ini. Nah, ini adik-adik. Misalnya, ini Kementerian Agama RI. Menteri Agama. Ini berarti kan harus tertulis. Jadi kalau ada pejabat yang mengangkat kita kemudian belum ya tertulis secara hitam di atas putih. Nah, ini tidak bisa berlaku ya. Mentang-mentang saya gubernur ngangkat si A atau si B jadi pegawai misalnya di
pemerintahan provinsi itu tidak bisa ya menimbulkan hak dan kewajiban karena belum tertulis. Sebentar adik-adik ya, sebentar saya ke belakang dulu. Ada orang antar galon. Siap. Ya. Dia terima. Telepon tutup. Keren bika. Sih. Lang. Ini kau wonten. Pun di jalan. Pun juga ada. Oh, betul nanti ya. Nanti ya. Oh, gitu. Depan doyo. Oh, mana bener ya. Karo 19. Berarti 24. Tapi pun jalan-jalannya mereka Pak. Pun. Biasanya lah. Tim menggunakan atas ya semua. Tapi kan Oke, bisa difahami adik-adik? Halo. Kembali lagi. Halo, ya. Pak. Oh, ya. Siap, Pak. Masih bersama kita. Ini Masih Kementerian bersama. Agama RI. Nah, di sini ada nomor. Isinya apa? Tentang pengangkatan pegawai negeri sipil. Jadi bukan tentang penahanan Pak Topo, bukan ya. Yang dibikin ditulis oleh Bu Rektor. Nah, ini masih Bu Maryam. Di sini apa isinya? Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020. Oh, berarti dia final. Nah, mengangkat individual karena jelas namanya Pak Topo siapa, kemudian NIP-nya berapa, tanggal lahirnya kapan dan di mana. Terus kalau dia diangkat dia ditetapkan sebagai apa? Misalnya ditetapkan sebagai calon dosen atau dosen misalnya. Kalau ditetapkan sebagai calon dosen, di mana kerjanya? Misalnya, oh ini gajinya tidak ditutup ini. belum saya orat-orat ya. Lumayan, Pak, gajinya. Gajinya didik oleh kalah karo sing nang Korea kaya adoh ya. Makanya sampai jadi dosen. Jadi dosen nang Korea wae jos ya. Ini dosen itu sebagian pengabdian ya. 2 juta berapa, Pak Diku? Isin aku harus ngomongin deh. Kamarku sampean bisnis warung kopi melebihi ini ya. Rasa itu burak ngono ya. Itu ini sudah diblur. Tapi terlanjur kelihatan ya, Pak. Kerjanya di Fakultas Syariah IAIN Pondok. Ini jelas sekali individual, final dan seterusnya. Ditetapkan tanggal 20 dan seterusnya. Ini tentang pengangkatan. Baru kemudian Menteri Agamanya tembusannya. Yang ngangkat siapa ini adik-adik? Bu Rektornya. Tentu dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. Nah, siapa di sini pejabatnya? Pejabatnya ya Bu Rektor itu sendiri, ya, mewakili pemerintah dalam Kementerian Agama RI. Sehingga kalau ditanya Pak Topo itu PNS-nya mengikut kemana? Kementerian Agama. Kalau guru misalnya bisa jadi kalau guru dari Diktis Kementerian Pendidikan. Kalau di bawah Kemenak, ya Kementerian Agama. Kalau misalnya seperti Sekretaris Desa, Pak Care, itu Kementerian Dalam Negeri. Kalian di dalam perhubungan, misalnya kereta api atau apa, ini Kementerian Perhubungan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini tak tutup dulu nanti. Gajinya tadi tersyuting nih. Wah, ini pelanggaran nih. Enggak apa-apa, Pak.
Jadi ngono le ya, kalau sampean pengen cepet sugih blegedu, ngingu tuyul. Guyone ndak ya. Siap, Pak. Saya laksanakan, Pak. Bisnis ya, bisnis. Ini ya sekedar saja. Nah, dari awal sampai akhir wonten pertanyaan apa mboten? Kalau tidak ada saya cukupkan. Kalau ada ya kita coba diskusi bareng-bareng. Monggo yang mau bertanya seandainya ada. Mbak Mas Fajar Irawan bersama kita, seorang-orangnya atau hanya akunnya saja? Halo. Yeah, Halo, siap. Mbak Binti Solihah. Hadir Pak. Hadir, serta Afif Buldiana. Hadirah Pak. Alhamdulillah. Semuanya bisa difahami kawan-kawan? Masih Bisa, bisa, Pak. Pak. Alhamdulillah Bisa, Pak. Sih, Pak. Alhamdulillah Mintanya bisa, Pak. dikasih apa mboten? Dalam, Pak, pripun? Dikasih tugas apa enggak? Boten Pak. Minggu depan aja, Pak. 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 Ya Allah. Hanya absen masuk saja. Yang absennya sudah saya screenshot tadi. Jenengan bisa lihat tadi toh. Lah pundi, Pak? Kula dereng ngertos. Yo jangan, itu rahasia saya. Jadi masing lulus satu bisa ya enggak masuk absen. Dan saya belum masuk loh, Pak. Sudah. Oh, sudah. Jadi seperti Pak, kalau itu. screenshot bilang-bilang, Pak. Pak Pasang ganti. ini baru Husain Muzaki baru bergabung. Kita mau selesai kok baru bergabung. Nah, kawan-kawan, jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukup biar nanti rekamannya tidak panjang-panjang untuk diakses kawan-kawan dari kelas lain sebagai materi dari perkuliahan. Seandainya nanti kok dilalah setelah keluar ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, bisa nanti jenengan japri lewat grup WA atau dicari nanti postingan materi hari ini di YouTube seperti biasanya. Yang penting jangan di dislike ya. Di dislike itu waduh, nanti saya tidak tahu mana yang perlu diperbaiki, Anda tahu. Mending dijabri saja. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak.